Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwalianto dari kelas E. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas probabilitas dan statistika mengenai uji signifikansi data penelitian dan kemudian uji Kolmogorov dan Smirnov test. Baiklah, langsung saja kita akan membuatnya. Data ini saya peroleh sebelumnya, yaitu melalui Google, di mana saya searching laporan penelitian orang lain yang kemudian di dalamnya terdapat sebuah data pretest dan posttest. Kemudian saya salin dan pindahkan data tersebut dan saya letak di tabel berikut ini. Sumbernya nanti saya akan terapkan di submit nanti. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja mengerjakan videonya di video kali ini. Pertama-tama saya akan mengcopy ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Setelah kita copy, kemudian kita akan mengurutkannya dari nilai yang terkecil hingga yang kebesar, yang mana kita akan mengklik di sini data, kemudian kita sort ini. Selanjutnya continue with the current selection dan klik sort. Kemudian dia otomatis akan berurutan dari yang nilai kecil hingga yang kebesar. Kemudian selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Rumusnya average, kita sorot data ini, kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian ini nilainya stdef, yang ini kita tutup ini, kemudian kita tutup kurung dan enter. Frekuensi kumulatifnya yaitu nilai dari nilai 1, 2, kemudian klik kita blok 2 itu kita tarik sampai ke bawah sampai 14. Selanjutnya kita akan mencari fs-nya, yang mana rumusnya yaitu sama dengan nilai yang pertama ini, kemudian kita bagi dengan 14 ini. Kemudian setelah kita 14, kita beri tanda $, ini di kedua sisi C yang ini karena satu kolom. Kemudian kita enter. Kemudian nilai ini kita sorot sampai ke 14. Selanjutnya kita akan mencari nilai ZI, yang mana rumusnya yaitu nilai X ini pertama-tama kita buka kurung dulu, nilai ini dikurangi dengan nilai ini, kemudian kita beri tanda $, kemudian tutup kurung, dibagi dengan simpangan bakunya, kita beri tanda $, juga dan enter. Setelah muncul nilainya, kita sorot sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai ft-nya, yang mana sama dengan rumusnya norm, yang norm ini norms dist. Kita klik tombol tab, kemudian kita ambil nilai yang ini, yang di atas ini, karena nggak nampak jadi saya pencet yang ini dulu, kemudian saya arahkan ke atas, kita tutup dan enter. Kemudian kita sorot. Setelah itu kita akan mencari nilai fs ini dikurangi dengan ft, sama dengan nilai ini fs dikurangi, sebelum fs kita akan membuat abs, nilai ini dikurangi dengan nilai ft, tutup kurung, enter. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari nilai kita cek lagi ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari nilai max-nya. Max sama dengan max. Kemudian kita sorot data ini kita tutup kurung dan enter. Untuk mencari nilai tabelnya, kita buka tadi tabel nilai kritis uji Kolmogorov dan Smirnov. Kita lihat data saya di sini 14, banyak 14 dikurangi 1 jadi 13. Jadi datanya yang kita peroleh di sini
yaitu di 13. Kemudian kita ambil yang alfanya 0,05. 13 berarti 0,361. 0,361. Kemudian kita buat di sini kesimpulannya, yaitu sebelum kesimpulan kita akan mengisi ini, yang mana nilai ini, nilai D-nya 0,2186714. Kita taruh nilai kritis tabelnya yaitu 0,361. Kita lihat hasilnya yaitu nilai D lebih kecil dari nilai yang K. Jadi kesimpulannya, maka H0 diterima sedangkan H1 ditolak. Kita kontrol. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke tabel uji signifikansi. Pertama-tama kita akan membuat ini berurutan datanya. Setelah berurutan dari yang besar hingga kecil, kita akan membuat Y mencari D, yang mana rumusnya yaitu nilai Y dikurangi dengan nilai X. Enter. Kemudian kita tarik sampai sini. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya. Average. Kita sorot data ini hingga ke bawah ini. Satu kurung dan enter. Dan jumlahnya yaitu sum. Kita sorot data ini dan kita enter. Kemudian mencari nilai ini yaitu sama dengan XD-nya D, nilai D ini kita kurangi dengan nilai MD-nya ini. Kemudian kita beri di antara kedua sisi ini tanda dolar karena masih satu kolom. Kemudian kita enter dan kita tarik. Kemudian selanjutnya kita membuat nilai XD ini sama dengan nilai ini pangkat 2. Enter. Kemudian kita sorot sampai ke bawah. Kemudian jumlahnya yaitu sum. Kita sorot data ini, kita tutup kurung dan enter. Dapat jumlahnya 44. Selanjutnya kita akan mencari T hitung ini, yang mana nilainya itu kita peroleh dengan mengikuti rumus yang ini atas nih. MD rata-rata ini, MD dibagi dengan rumus akar SQRT. Kemudian kita sigma X, sigma ini kemudian dibagi dengan N sebanyak 14 dalam kurung 14 dikurangi 1, tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi dan enter. Lagi dan enter. Dan dapat hasilnya itu 1,251572. Kita lihat lagi rumusnya. Kita sesuaikan. Ini MD dibagi dengan akar SQRT dalam kurung sigma X kuadrat ini, X kuadrat X ini, kemudian dibagi dengan N, nilai N-nya 14 dikali dengan dalam kurung 14 dikurang 1. Ya betul, tadi seperti saya kurang
naruh ini deh, makanya tidak berjalan. Coba kita ulang lagi ya, kita delete, sama dengan ini MD dibagi dengan SQRT, itu akar jumlah ini dalam kurung, kemudian dibagi dengan 14 dalam kurung, dikali dulu, dikali 14 dalam kurung 14 dikurang 1 tutup kurung, enter. Ya, dapatlah hasilnya yaitu 1,251572. Untuk menentukan nilai T tabelnya yaitu di sini. T tabelnya yaitu karena nilai kita jumlahnya 14, maka dikurangi nilai X yang dikurangi 1, Y dikurangi 1, jadi datanya sebanyak 12. Kita lihat di sini di 12. Di alfa yang 0,5 di sini 0,05, alfa yang ini 0,05, kita lihat di sini 0,05 di 12, berarti datanya ini 2,17. Kita tulis 2,17 881. Oke, kemudian kesimpulannya yaitu kita lihat di sini kriterianya. Apabila T hitung kecil dari T tabel, kita lihat di sini T hitung kecil dari T tabel, maka kita kontrol saja, maka nilai HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kenapa? Karena nilai HO ini, kenapa kita HO diterima apabila T hitung kecil dari T tabel. Apabila T1 hitung ini yang lebih besar, maka H1-nya lah yang diterima, sedangkan H0 ditolak. Nah, kesimpulan saya peroleh ya ini. Maka HO-nya diterima sedangkan H0-nya diterima sedangkan H1 ditolak. Baiklah, sampai di sini saja tugas saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.